Meling sing urip le, sone aku mati wacanya Quran. Katamke 30 juz ya. Katamke. Gua apa kalau udah hidup aja nggak mau kok mati. Ya, orang mati dibacakan Quran ya serang gagas, ora krungu. Nggak bisa manfaat Quran buat orang mati itu tidak ada manfaatnya. Loh, kalau saudara punya keluarga mati ada, ora usah dibacakan Quran. Quran itu diturunkan Allah untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Biasanya yang dibacakan Quran malah orang mati toh. Nanti mati orang dikubur terus setel ketep Quran. Gua apa coba? Karepe apa wong matine gen kelingan. Upama kelingan tenan iso apa dhewe wis dikubur. Wis didusi ora obah mau apa? Nah, biar dengar ya. Lah nek dengar dhewe je urip, aja mbok kubur. Ya, orang mati itu udah, maka Quran itu diturunkan oleh Allah liyaddabaru ayatihi waliyatadzakara ulul albab. Supaya dipelajari tiap-tiap ayatnya. Berarti kan orang hidup toh mempelajari tiap-tiap ayat supaya mendapat pelajaran bagi orang yang berpikir. Nah, itu orang hidup. Nek wong mati ora berpikir. Jadi jangan ikut-ikutan salah kaprah wong mati diwacake Quran. Ya, ngundang para santri bacake giliran sampai khatam berapa kali gitu. Nah, terus ganjarannya dikirim ke orang mati. Ya, ada enggak yang begitu? Nah, ada, silahkan. Begitu tidak melarang. Tapi kalau ditanyakan tuntunan agama, tidak ditemukan dalam Quran, tidak ditemukan dalam hadis, tidak ditemukan. Yang ditemukan Quran itu untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Bagaimana kalau kita datang ke kuburan orang tua, kali kerabat, kemudian kita membaca Al-Fatihah? Baca Al-Fatihah nggak ada contoh. Al-Fatihah untuk orang mati nggak ada contoh dan nggak akan sampai. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat dalam surah An-Najm ayat 39, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak mendapatkan apa yang diusahakan. Kata Ibnu Katsir bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa nggak bisa orang mengirimkan bacaan atau pahala kepada orang, nggak bisa, nggak akan sampai. Masalah ibadah kembali kepada masing-masing orang. Jadi Al-Fatihah nggak sampai. Begitu juga yang lainnya, bacaan Al-Quran. Kadang-kadang orang sudah meninggal dibacakan Quran. Orang disuruh membaca Al-Quran di mana? Di rumah. Terutama surah Al-Baqarah, di masjid baca Al-Quran, bukan di kuburan. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah untuk ancaman kepada siapa? Orang hidup, orang mati. Di surah Yasin ayat 70 Allah berfirman, liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Bahwa Al-Quran diturunkan Allah untuk mengancam orang yang hidup, hayyan, orang yang hidup, bukan orang mati. Kok orang mati dibacakan Quran? Manfaatnya apa? Nggak ada manfaatnya. Disuruh kita baca Al-Quran di rumah kita. Kata Nabi, la tajal. Apa dalil sahih membaca Al-Fatihah baik untuk orang yang telah berpulang, bisa orang tua ataupun orang yang masih hidup, suami dan anak? Kalau tidak ada dalil sahih soal tersebut, doa apa yang baik untuk kita panjatkan terhadap orang tua yang sudah tiada? Apakah cukup dengan Allahumma fillah warhamhu ma'afi ma'afu anhum? Teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, terdapat perbedaan pendapat untuk mengirimkan bacaan Al-Quran untuk mayit yang sudah meninggal dunia. Baik, sudah selesai. Alhamdulillah. Perbedaannya sederhana, di tahap kalangan ulama saja. Imam Asy-Syafi'i mengatakan bacaannya tidak sampai. Tidak sampai. Jelas ya? Tidak mengatakan pahalanya tidak sampai dengan bacaan yang dibacakan. Tapi awas, keterangan belum selesai. Belum selesai. Jadi kalau bacaan tidak sampai, tapi niat yang disampaikan itu, niatnya itu yang sampai. Diikat itu dengan hadis lain lagi. Apa di antara hadisnya? Masih ingat ini? Idza matal insanu inqata sa'iru amalihi illa min thalath. Jika seorang manusia meninggal terputus semua amalnya kecuali 3. 1 sedekah jariyah, 2 ilmu yuntafa'u bihi, 3 waladin shalihin yad'u lahu. Ya, amal jariah, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, ibu mengajarkan pada anak salat. Anda wafat, anak salat, setiap anak salat pahala untuk Anda. Makanya saya sering katakan, kalau anak belajar Quran, Al-Fatihahnya dengan sama orang lain, sama bapaknya, sama ibunya, supaya saat anak itu bisa sholat, semua pahala ngalir ke kita.
Al-Fatihah dibaca, pahala. Waladin sholihin yad'ulahu, anak soleh yang berdoa. Doa. Bukankah di antara makna doa itu zikir? Bukankah di antara zikir itu bacaan Al-Quran? Makanya ketika seorang anak meniatkan baca Al-Quran untuk bapak ibunya, sampai pahalanya. Itu yang dimaksudkan, bacaan dianya untuk dia, pahalanya buat dia. Jadi begitu si anaknya baca, misalnya Ar-Rahman 'allamal Quran, dia dapat pahala. Dia, bukan orang tuanya, dia yang dapat. Tapi ketika dia mengerjakan itu dengan niat beramal soleh pada ibu bapaknya, bapak ibunya mendapat pahala yang sama dengan apa yang dia dapatkan pada saat itu. Itu yang dimaksud hadis tadi, termasuk bandalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilin min ghairi an yanqusa bi syai'. Karena itu Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah langsung mengatakan sampai bacaan orang yang meniatkan bacaan Al-Quran, apalagi doanya langsung kepada orang yang telah wafat. Jelas di sini? Baik, saya nggak bisa kisahkan lengkap, tapi intinya kalau lengkap saya selesai tanya saya. Intinya saya pun memulai menghafal Quran itu salah satunya motivasi supaya Allah muliakan oleh ayah saya yang telah wafat. Bisa dipesankan dapat kabar ayah saya meninggal, kemudian langsung saya pulang, saya tidak mendapati beliau di rumah, saya peluk ibu saya. Terus saya bermimpi malam itu bertemu ayah saya. Besoknya saya masuk kamarnya, saya lihat mushaf. Lalu saya ambil mushafnya, saya datang ke ruangan tengah, saya menghadap kiblat dan saya mohon, ya Allah, saya tidak punya kemampuan lagi untuk membahagiakan ayah saya, tapi berikan saya kemampuan untuk bisa menghafal Quran dengan baik dan jadikan setiap orang yang mengalir pahala untuk ayah dan ibu saya. Terus saya bacakan, saya menangis dan yang saat itu cepat sekali, jadi masuk dan sulit untuk keluar. Jadi saya punya keyakinan apa yang kita kerjakan kalau baik untuk orang tua akan mengalir dengan kebaikan. Jadi ini hukum bacaan Al-Fatihah, hanya Imam Asy-Syafi'i yang punya syarat turunan tertentu, yang lainnya mengatakan dia sampai untuk bacaan Al-Quran. Al-Fatihah termasuk bagian dari itu. Jelas? Sedangkan untuk yang hidup, apa motivasinya? Kalau dia sakit, boleh bacakan. Hadisnya sahih, di semua kitab tafsir ada. Bukan kitab tafsir, semua kitab tafsir yang original, ya, yang apa namanya, fiqh, otoritatif, bisa Ibnu Katsir, semua ketika akan bicara Al-Fatihah diungkapkan keistimewaannya. Sepakat, ada kepala suku di Arab dulu tersengat kalajengking. Ketika disengat kemudian nggak ada obatnya, semua dokter tabib mengatakan ini nggak bisa, nggak ada obat. Ditanya kemudian ada sekelompok sahabat didatangi. Ketika didatangi ditanya, ada yang bisa menyembuhkan penyakit begini? Satu orang berkata dengan izin Allah. Begitu datang orangnya dibacakan Al-Fatihah. Begitu dibacakan seketika sembuh. Maka dari situ Al-Fatihah disebut dengan Asy-Syafi. Kata Nabi, tahu dari mana engkau surat itu bisa menyembuhkan? Artinya orang hidup pun kalau ingin dibacakan untuk itu, lihat motivasinya, jangan ujuk-ujuk dibacain Al-Fatihah. Ya, jadi baca sesuai dengan niat motivasi kita. Arahnya kemana? Tapi bukan cuma Al-Fatihah, banyak ayat yang lain. Ya, misal Anda begini, sakit, kan ada ayatnya. Quran surah ke-17 ayat ke-82, Quran surah 21 ayat 83 sampai 84. Kalau sakitnya biasa-biasa, Quran surah 26 ayat 80.